Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya, Sabtu 18 November 2023. Sebelum kita masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi ini, luar biasa, udara yang segar. Kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pembacaan terdapat pada Ester 7 ayat 1 sampai 10. Ester 7 ayat 1. Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester, sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi?" Maka jawab Ester, sang ratu, "Ya Raja, jikalau hamba mendapat kasih Raja, dan jikalau baik pada pandangan Raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasweros kepada Ester, sang ratu, "Siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester, sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka tita raja, "Masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri?" Tak kala tita raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula, tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja, dengan memberitahunya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu tita raja, "Sulangkan dia pada tiang itu." Kemudian Haman disulangkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Amin, firman Tuhan. Tema pagi ini adalah senjata makan Tuhan. Pernahkah kita mendengar pepatah yang berkata, senjata makan Tuhan? Pepatah itu berarti sesuatu yang jahat dan direncanakan untuk mencelakakan orang lain, tetapi ternyata berbalik mengenai diri sendiri. Pepatah ini bisa menggambarkan kehidupan dan rencana Haman. Dalam kitab Ester, Haman adalah kepala pemimpin pada zaman Raja Ahasweros. Ia memiliki peran dan gelar yang cukup bagus, serta kedudukannya berada di atas semua pembesar yang ada di hadapan raja. Ester 3 ayat 1. Namun, ternyata kedudukan Haman malah disalahgunakan. Ia ingin agar Mordekai berlutut dan sujud kepadanya. Tetapi Mordekai menolak untuk melakukan hal itu.
Akibat penolakan Mordekai, maka timbullah rencana Haman untuk membunuhnya. Sebagai orang yang memiliki peran dan kedudukan yang penting dalam istana, maka Haman datang bersama dengan raja untuk menghadiri perjamuan yang diadakan oleh Ester. Di balik sukacita karena perjamuan yang diadakan oleh Ester, ternyata Ester telah menyiapkan sesuatu bagi Haman. Sebagai seorang ratu, Ester mengambil langkah yang beresiko tinggi demi menyelamatkan orang Yahudi dan juga Mordekai. Ester membongkar kejahatan Haman di depan raja, sehingga tiang yang disiapkan oleh Haman untuk membunuh Mordekai berbalik menjadi tiang untuk menyulahkan Haman. Dari kisah Haman yang berakhir tragis, kita belajar bahwa orang yang berkanjang dalam dosa tidak akan mengalami damai sejahtera dalam kehidupannya. Ester dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menunjukkan kejahatan yang dilakukan oleh Haman. Hiduplah berdamai dengan semua orang tanpa harus menyingkirkan orang lain, karena ambisi pribadi yang menguasai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.